Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Rismali Agustina. Yang kedua ada Dedi Chandra. Yang ketiga ada Tio Dwi Harjanto. Tak lupa kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab 2 yang kami hormati dan kami banggakan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Domir. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian domir dan jenis-jenisnya. Domir adalah kata yang digunakan untuk mengganti nama diri, baik orang, hewan, maupun benda lainnya. Ta'rif dalam bahasa Arab yaitu ismun yusta'malu badal lasmin mutakallim au mukhatabin au ghaibin. Isim yang dipergunakan untuk menggantikan sebutan mutakalim, pembicara, atau mukhotob yang diajak bicara, atau goib yang dibicarakan. Domir termasuk golongan isim ma'rifat karena jelas mengarah atau menunjukkan kepada benda tertentu. Adapun contohnya yaitu seperti Allahu Rabbi, artinya Allah Tuhan, takdirnya Huwar Rahmanu, Dia pengasih. Yang kedua, Hada Muhammadun, ini Muhammad, takdirnya Huwar Rasulullah, diutus Allah. Kata Allah dan Muhammad diganti dengan kata huwa, dia pada kalimat berikutnya. Penggantian ini hanya dapat dilakukan apabila kata yang akan diganti sudah pernah disebutkan terlebih dahulu pada kalimat sebelumnya. Kata yang mengganti kedua nama diri tersebut disebut dengan domir. Jenis-jenis domir ada domir munfasil dan domir muttasil. Yang pertama, domir munfasil. Munfasil artinya adalah terpisah. Jadi domir munfasil artinya adalah kata ganti yang terpisah. Terpisah maksudnya seperti apa? Adalah berdiri sendiri atau tidak bergabung atau menempel kepada kata-kata lain. Jadi domir munfasil adalah kata ganti yang berdiri sendiri atau tidak menempel pada kata lainnya. Biasanya dalam kalimat domir ini berkedudukan sebagai subjek atau predikat. Selanjutnya karena kata ganti juga merupakan isim, maka rumusan isim yaitu mengenal jenis dan bilangan berlaku pula pada kata ganti ini. Selain itu, seperti halnya kata ganti pada bahasa lain, domir juga mengenal pembagian berdasarkan bentuk, yaitu orang pertama, pembicara atau disebut mutakalim. Ada orang kedua, lawan bicara, disebut mukhotob. Dan orang ketiga yang dibicarakan atau disebut goib. Atas dasar ini semua, maka domir dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab sangat banyak, yaitu ada 14 buah. Yang ada huwa, dia satu orang laki-laki. Huma, mereka 2 orang laki-laki. Hum, mereka lebih dari 2 orang laki-laki. Dia, hiya, dia 1 orang perempuan. Huma, mereka 2 orang perempuan. Hunna, mereka 2 orang lebih dari 2 wanita. Anta, kamu laki-laki 1 orang. Antuma, kalian 2 orang laki-laki. Antum, kamu lebih dari 2 laki-laki. Anti,
kamu satu orang perempuan. Antuma, kalian dua orang perempuan. Antunna, kalian lebih dari dua orang perempuan. Ana, saya, itu mau mudakar atau muannas. Nahnu, kami atau kita, lebih dari dua, mau muannas ataupun mudakar. Selanjutnya, penjelasan kedua yaitu dhamir muttasil. Secara bahasa, muttasil berarti menempel atau tersambung. Ia merupakan lawan kata dari munfasil, berpisah, sehingga dhamir muttasil adalah kata ganti yang menempel pada ujung kata lainnya, baik dari isim, fi'il, maupun harap, sebagai akhiran. Bentuk kata ganti ini berbeda dengan dhamir munfasil. Berikut ini adalah 14 dhamir muttasil didampingi dhamir munfasil sebagai pembanding beserta contoh penggunaannya. Yang pertama, dhamir munfasil. Huwa, dhamir muttasilnya yaitu hu. Contoh pada isim, ilmuhu, pada fi'il, nasorohu. Contoh pada harap, lahu. Yang kedua, huma. Dhamir muttasilnya huma. Contoh pada isim, ilmuhuma. Contoh pada fi'il, nasorohuma. Contoh pada harap, lahuma. Yang ketiga, hum. Dhamir muttasilnya hum. Pada contoh isim, ilmuhum. Pada contoh fi'il, nasorohum. Pada contoh harap, lahum. Yang keempat, hiya. Dhamir muttasilnya ha. Contoh pada isim, ilmuha. Contoh pada fi'il, nasoroha. Contoh pada harap, laha. Yang kelima, huma. Dhamir muttasilnya huma. Contoh pada isim, ilmuhuma. Contoh pada fi'il, nasorohuma. Contoh pada harap, lahuma. Yang keenam, hunna. Contoh pada dhamir muttasilnya hunna. Contoh pada isim, ilmuhunna. Contoh pada fi'il, nasorohunna. Contoh pada harap, lahunna. Yang ketujuh ada anta. Dhamir muttasilnya ka. Contoh pada isim, ilmuka. Contoh pada fi'il, nasoroka. Contoh pada harap, laka. Yang kedelapan ada antuma. Contoh dhamir muttasilnya kum. Contoh pada isim, ilmukum. Contoh pada fi'il, nasorokum. Contoh pada harap, lakum. Yang kesepuluh ada anti. Dhamir muttasilnya ki. Pada isim, contoh pada isim, ilmuki. Contoh pada fi'il, nasoroki. Contoh pada harap, laki. Yang ke-11 ada antuma. Dhamir muttasilnya kuma. Contoh pada isim, ilmukuma. Contoh pada fi'il, nasorokuma. Contoh pada harap, lakuma. Yang ke-12 antunna. Dhamir muttasilnya kunna. Contoh pada isim, ilmukunna. Contoh pada fi'il, nasorokunna. Contoh pada harap, lakunna. Yang ke-13 ana. Dhamir muttasilnya ni atau ia sukun. Contoh pada isim, ilmani. Contoh pada fi'il, nasoroni. Contoh pada harap, li. Yang ke-14 ada nahnu. Dhamir muttasilnya na. Contoh pada isim, ilmuna. Contoh pada fi'il, nasorona. Contoh pada harap, lana.
Penggunaan domir muttasil, yaitu menempel pada akhiran pada isim. Apabila domir ini menempel pada isim, maka bersama isim ia akan membentuk sebuah frase atau kelompok kata, atau disebut juga idopat, yang mengandung pengertian kepunyaan atau milik. Contohnya, yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya dapat membuatnya kekal. Atau contoh lain, huwa rabbi wa rabbukum. Dia adalah Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Kemudian, domir muttasil ditinjau dari segi hukumnya. Yang pertama, domir rofa' muttasil, atau karena dalam posisi rofa' atau marfu'. Contoh domir rofa' muttasil dan artinya. Darasatu ilman nahwu. Artinya saya mempelajari ilmu nahwu. Dalam kata tu dalam contoh kalimat muttasil adalah domir muttasil rofa'. Posisinya sebagai seorang fa'il atau pelaku kata kerja tersebut. Kemudian contoh kedua, dahabna ila madrasah, artinya kami pergi ke sekolah. Maka kata na dalam contoh kalimat muttasil adalah domir muttasil rafa'. Posisinya sebagai seorang fa'il. Hukum kedua adalah domir nasab muttasil, atau karena dalam posisi nasab atau mashub. Hukum yang kedua adalah domir nasab muttasil, atau karena dalam posisi nashab atau mansub. Contoh dari muttasil domir nasab dan artinya. Yang pertama, da'ani ustad, artinya ustad menelpon saya. Katani pada contoh kalimat muttasil adalah domir muttasil nasab. Posisinya sebagai maf'ul bih. Kemudian contoh yang kedua adalah dorobani Zaid, artinya Zaid memukulku. Kata ni pada contoh kalimat muttasil adalah domir muttasil nasab. Posisinya sebagai maf'ul bih. Kemudian domir bariz. Domir bariz adalah domir yang lafadznya nampak dan jelas ketika kita ucapkan. Domir ini menempati 3 posisi dalam i'rab, yaitu menempati posisi raf'a, nasab, dan jar. Domir bariz sendiri memiliki 2 pola, yaitu yang pertama bariz munfasil. Bariz munfasil yaitu domir yang lafadznya nampak jelas namun terpisah dengan fi'il yang dimasukinya. Domir bariz munfasil hanya menempati 2 posisi, yaitu raf'a dan nasab. Yang kedua, bariz muttasil. Bariz muttasil adalah domir yang lafadznya nampak jelas dan bersatu dengan fi'ilnya, atau kebalikan dari munfasil. Domir bariz muttasil menempati 3 posisi raf'a, nasab, dan jar. Kemudian ada bentuk domir mustatir. Adalah kata ganti yang tidak terlihat atau tidak tertulis dengan jelas, akan tetapi tersembunyi dalam suatu kata kerja atau fi'il, dan keberadaannya hanya bisa diketahui dengan melihat bentuk dari kata kerja tersebut. Domir mustatir ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama domir mustatir wujuban, yakni jenis domir mustatir yang tidak bisa digantikan dengan isim domir lainnya yang memiliki makna sama. Contohnya pada kata iktub yang merupakan fi'il amr dan terdapat domir anta. Yang kedua, domir mustatir jawazan, yakni jenis domir mustatir yang dapat digantikan dengan isim domir lainnya yang memiliki makna sama. Semua fi'il madhi dan fi'il mudhari bisa dikategorikan ke dalam domir mustatir jawazan. Kemudian selanjutnya penggunaan domir mustatir. Yang pertama contohnya kataba, artinya dia telah menulis. Kata kataba di atas mengandung domir
huwa yang tersembunyi dalam kata kerja atau fiil menulis. Yang kedua, zahaba, dia laki-laki telah pergi. Domir atau kata ganti dalam kalimat tersebut bisa diketahui dari bentuk kata kerjanya, yakni mengandung domir atau huwa. Yang ketiga, zahabat, dia perempuan telah pergi. Dalam kata kerja tersebut terkandung domir orang ketiga tunggal perempuan, yaitu hiya. Yang keempat, zahabatu, yang artinya saya telah pergi. Dalam kata kerja tersebut ada domir orang pertama tunggal, yaitu anna.